Seringkali kita tidak bertanya apa yang kita punya dan tidak punya. Tapi kita bertanya apa yang kita punya atau tidak punya relatif dengan apa yang orang lain punya atau tidak punya. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas apa musuh utama dari bersyukur. Salah satu misteri terbesar dari perilaku manusia adalah kita cenderung fokus pada hal buruk daripada hal baik dalam hidup. Ketika penerbangan kita mengalami delay, kita bisa marah kepada petugas dan kecewa karena harus menunggu lama. Tapi di sisi lain, apakah kamu tidak bersyukur kalau sekarang kita bisa terbang ke berbagai belahan dunia manapun? Sama halnya kita meremehkan kesehatan yang kita miliki sekarang hingga akhirnya kita merasakan sakit. Rasa syukur yang seringkali identik dengan terima kasih atas hal baik dalam hidup memang tidak mudah untuk dirasakan. Kadang pikiran kita sulit merasa bersyukur karena kita dengan cepat terbiasa pada situasi yang baik. Atau kita sulit memahami apa yang orang lain rasakan karena merasa kalau kita lebih menderita daripada orang lain. Atau mungkin saja kita sulit bersyukur karena orang lain memiliki hal yang lebih dari kita. Apapun alasannya, rasa syukur merupakan sesuatu yang bisa kita pelajari. Banyak manfaat yang bisa kita petik dari perasaan ini. Yang paling sederhana, orang yang punya rasa syukur cenderung lebih bahagia dalam hidup. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Apakah kamu pernah dengar ungkapan kalau membandingkan kita dengan orang lain adalah pencuri kebahagiaan? Kita seringkali sulit bersyukur atas apa yang kita miliki sekarang, apabila kita tahu orang lain memiliki hal yang lebih dari kita. Contohnya begini, bayangkan gaji kamu 10 juta rupiah. Tentunya angka ini cukup besar dan lebih dari 2 kali lipat UMR Jakarta. Tapi teman masa kecil kamu punya gaji 15 juta rupiah. Apakah kamu masih tetap bersyukur? Nah, apa sih yang membuat kita sulit bersyukur? Pertama, mungkin alasan kita kurang bersyukur daripada yang seharusnya karena kita secara umum tidak peduli atas kesusahan orang lain. Kita merasa kesusahan yang kita alami sangat nyata. Tapi apa yang dialami orang lain justru tidak tampak secara jelas. Apakah benar? Atau hal ini terjadi karena kita terlalu fokus pada diri sendiri? Alhasil, ketika orang lain berada pada situasi yang buruk, kita sulit berempati karena kita tidak memahami apa yang mereka rasakan. Kedua, kita terlalu fokus pada hal buruk dalam hidup yang seringkali dianalogikan sebagai headwind atau tailwind asymmetry. Buat kamu yang pernah naik sepeda atau berlari, kamu mungkin paham analogi ini. Ketika kamu berlari melawan arah angin, setiap momen terasa begitu berat. Kamu kesulitan untuk melangkah maju karena setiap langkah mengingatkan kamu kalau kekuatan alam sedang berlawanan dengan apa yang kamu inginkan. Pikiran kamu fokus pada momen tersebut. Tapi ketika kamu berganti haluan dan arah angin di belakangmu, kamu merasa begitu ringan. Kamu bisa berlari kencang tanpa banyak usaha. Kamu bersyukur atas situasi tersebut. Anehnya, tidak lama kemudian, kamu seakan lupa kalau selama ini hembusan angin telah membantumu bergerak. Tapi ketika kamu berbelok dan berlawanan dengan arah angin, pikiran kamu kembali fokus pada kesusahan yang kamu alami. Hal yang sama seringkali terjadi dalam hidup. Ketika ada kesulitan, tidak peduli sekecil apapun itu, pikiran kita langsung fokus pada situasi tersebut. Tapi ketika ada hal baik, kita mungkin bersyukur sementara. Lalu dengan cepat beradaptasi pada situasi tersebut, dan kemudian gagal menyadari kenikmatan yang ada. Rasa bersyukur seperti layaknya perasaan yang lain juga melibatkan perbandingan sosial. Seringkali kita tidak bertanya apa yang kita punya dan tidak punya. Tapi kita bertanya apa yang kita punya atau tidak punya relatif dengan apa yang orang lain punya dan tidak punya. Ada sebuah studi yang menarik tentang para atlet profesional di Olimpiade olahraga dunia. Jadi, Olimpiade punya struktur yang unik di mana mereka akan membagikan 3 medali untuk atlet terbaik.
Untuk juara pertama diberikan medali emas, juara kedua diberikan medali perak, dan juara ketiga diberikan medali perunggu. Selain itu, tidak ada yang dapat apa-apa. Setiap atlet tentunya ingin mendapatkan medali emas. Medali emas merupakan sebuah penanda tertinggi atas kerja kerasmu selama ini. Kamu akan jadi terkenal jika berhasil mendapatkan medali emas. Mungkin kita berpikir kalau pemenang medali emas merupakan orang yang paling bahagia dan pemenang medali perak lebih bahagia daripada pemenang medali perunggu. Apakah benar? Hasilnya justru mengejutkan. Ketika para peneliti melihat tayangan ulang para atlet ketika mereka menerima penghargaan medali dan menilai raut wajah mereka, pemenang medali perak justru terlihat tidak bahagia daripada pemenang perunggu. Kenapa? Kamu perlu melihat situasi ini dari sudut pandang si atlet. Bagi peraih medali perak, orang itu mungkin berpikir kalau dirinya hampir mendapatkan medali emas. Jika saja saya bisa lebih cepat, jika saja saya memaksa diri saya lebih keras lagi di akhir, saya akan jadi peraih medali emas. Banyak dari para atlet peraih medali perak berpikir hal itu. Mereka justru lupa kalau posisi mereka sebagai peraih medali perak itu lebih baik daripada peraih medali perunggu dan puluhan atlet lain yang tidak meraih medali apapun. Nah, bagaimana cara kita untuk menjadi orang yang lebih bersyukur? Pertama, menyadari kebaikan dalam hidup. Apa yang membuatmu bersyukur? Apakah ada hal baik yang muncul dalam hidupmu sekarang? Apabila kamu jawab tidak ada, mungkin kamu tidak melihat ke arah yang tepat. Coba luangkan waktu 5 hingga 10 menit setiap hari, entah di pagi hari ketika bangun atau di malam hari sebelum tidur. Gunakan waktu tersebut untuk menuliskan 3 hal yang membuatmu bersyukur. Tidak perlu sesuatu yang besar. Bisa sesederhana kalau di hari itu cuacanya cerah. Atau rekan kerja yang membantumu menyelesaikan sebuah tugas tepat waktu. Dengan menyadari kebaikan kecil dalam hidup, bisa membuat kita lebih bahagia. Kedua, mungkin kita perlu berlatih untuk mengungkapkan rasa syukur. Banyak orang kesulitan melakukan ini. Karena mungkin mereka tidak tahu bagaimana caranya. Bagaimana penyampaian yang tepat. Apa yang harus dikatakan kepada seseorang apabila kamu bersyukur atas kehadiran mereka dalam hidup kamu. Ternyata, tidak penting bagaimana cara kamu menyampaikannya. Tapi mereka peduli kalau kamu punya keberanian untuk mengungkapkan hal itu kepada mereka. Seperti sebuah ungkapan, orang lain tidak akan ingat apa yang kamu lakukan. Mereka juga tidak ingat apa yang kamu katakan. Tapi mereka akan ingat bagaimana kamu memperlakukan mereka. Jadi, sesederhana apa yang kamu katakan bisa menyenangkan hati orang lain itu saja sudah cukup. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.